Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ben Hidayat. Jadi pada kesempatan kali ini guys, semuanya yang sudah mampir di video ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan mau mendengarkan ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share kepada teman-teman semuanya tentang dua alat yang ada di depan saya. Ini si gundul sama si tembak. Jadi si gundul ini saya sebutnya si gundul atau si bunder karena desainnya bunder seser. Itu ini bisa dimatikan. Adalah barcode scanner, namanya barcode scanner. Ini saya punya dua barcode scanner, yang satu merek Bison atau merek nggak tahu lah KW berapa gitu. Nah, dari kedua ini adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk scan barang ke komputer. Cetit kayak gitu ya. Wih, itu gila emang. Jadi ini saya beli di tahun 2019 awal, harganya 190.000, hampir 300.000. Ini sudah menemani saya hampir 3 tahun. Handheld, jadi kita harus arahkan ke ini, diarahkan, kadang ditarik, kadang dimundur, kadang tarik, kadang mundur ya. Dan itu ya sesuai dengan harganya sih, cukup membantu tetapi tidak yang sangat membantu gitu. Cukup membantu tapi tidak sangat membantu. Jadi dia sesuai dengan harganya, dia hanya men-scan 1D atau satu dimensi. Jadi dia hanya bisa men-scan barcode yang seperti ini. Ya contoh nggak? Ya, yang seperti ini, yang besar-besar kayak gini bisa. Tapi untuk yang barcode kotak yang kayak gini, dia nggak bisa. Beda sama ini. Ini, nah, dia bisa men-scan 2D, ini 2 dimensi ya. Jadi barcode kotak 2 dimensi dia mampu. Harganya berapa nanti akan saya sebutkan di belakang video ini. Jadi tetap stay di sini. Ini dari merek Kasen ya. Ini saya tutupi pakai logo stiker Al-Fatih. Ini mereknya Kasen. Ini mereknya Bison. Jadi perbedaannya yang pertama adalah 1 dimensi bisa, 2 dimensi tidak bisa. 1 dimensi dia bisa, 2 dimensi juga bisa. Jadi ada 2 tipe yang bisa dia scan. Di sini kita bisa opsi matikan lampu sama hidupkan lampu. Dia otomatis kalau ada gerakan gitu dia akan nyala. Nah ini ketika kita ingin scan secara manual. Nah jadi butuh keterangan ya, mereka tuh harus butuh cahaya merah sama terang untuk bisa scan dengan cepat. Nah kalau saya ditanya pilih mana, sudah pasti pilih ini karena ini repot sekali ya, kita harus ambil barangnya, ambil ini barangnya baru saya kira lebih dulu awalnya saya kira itu ini akan lebih nyaman ya gitu loh. Ternyata saya mikir kalau dengan daya scan seperti dia terus tipenya duduk itu pasti akan repot banget. Tetapi dengan sensitivitasnya, kalau ini saya bilang dari 1 sampai 10 sensitivitasnya ini 2, sedangkan ini 9. Itu kita bicara sensitivitas. Ini 2, ini 9. Wah, itu pasti banget. Karena apa? Dia tidak mampu nge-scan barang yang kecil kayak gini. Ini pasti akan sangat repot kalau sekecil ini. Kelihatan nggak ya? Ini sangat sulit. Itu kelemahan pertama, dia itu scan-nya nggak mampu untuk scan kecil. Kedua, dia tidak mampu untuk men-scan barang yang mengkilau seperti produknya si dom atau jarum. Itu semua mengkilau, hampir semuanya mengkilau, jadi nggak bisa di-scan. Kita harus input manual. Terus dia juga nggak bisa scan barang basah alias minuman dingin yang ada di showcase atau es krim atau apapun yang basah. Kita harus lap dulu, dilap dulu baru bisa di-scan. Betapa ribetnya ya. Kalau kita penjualannya ribuan, pakai ini sudah pasti banting aja, nggak usah pakai yang kayak gitu, banting kelamaan. Cuma kalau kalian penjualannya masih kecil ya pakai ini nggak masalah. Ini akan sangat merepotkan ketika kalau kalian pas rame, itu sudah pasti malah merepotkan, kelamaan, kesuwen dan jelimet kayak gitu. Sudah bener hemat kalian, hemat, tetapi
merugikan customer kalian. Kenapa? Karena customer kalian menjadi antri, ya kan? Menjadi kelamaan, menjadi menunggu lama karena gara-gara kalian nggak bisa scan secara cepat gitu. Yang ada malah kan kalau pagi itu biasanya customer itu customer yang buru-buru. Beda sama customer malam itu biasanya santai-santai. Tapi kalau pagi itu biasanya guru-guru yang mau berangkat ngajar, adik-adik yang mau berangkat sekolah, beli bekal atau beli jajan untuk ke sekolah, dan semua orang-orang yang serba buru-buru kalau pagi. Kalau pagi kalian memanfaatkan ini sudah pasti lari ya, lari dari toko kalian. Pembeli akan memilih ke tempat yang tidak pakai seperti ini. Karena apa? Karena bisa lebih cepat, lebih praktis. Atau mungkin kalau kelamaan pakai ini ya, gulein, ruwet ini, karena tuh, karena diinput nih kono, saya kesuwen, kelamaan, mereka akan malah pergi. Tapi kalau pakai ini, wah, tingkat scan-nya kita coba ya. Sorry. Padahal itu tower guys. Padahal tower banget. Itu padahal maksudnya random teman-teman ini. Tapi dia sangat cepat. Di tes scan-nya dia itu pakai roda, terus dikasih dinamo, diputar secara cepat, itu langsung dia itu ribuan, bisa ribuan per menitnya itu bisa mungkin 1000 scan itu klaimnya mereka. Dia masih memakai USB kabel ya yang sambung ke komputer dengan daya 5 watt. Ya belum bisa pakai Bluetooth, jadi sehingga dia masih harus pakai kabel. Mungkin akan lebih praktis kalau pakai Bluetooth, tetapi saya dari dulu nggak suka kayak mouse pakai Bluetooth itu saya nggak suka, karena memang harus ganti baterai, harus ini itu, kadang connect kadang enggak, namanya juga Bluetooth gitu, kadang jebol kadang enggak kayak gitu. Jadi saya lebih suka sih yang seperti ini, itu harus lebih terkoneksi dengan baik kepada komputer kita. Oke, kelebihan selanjutnya kita bisa scan 2 dimensi yang kotak tadi. Kelebihan setelah itu adalah bentuknya yang unik gitu, kayak tuyul gitu. Kayak kita pelihara tuyul. Tuyul. Setelah itu kelebihan selanjutnya adalah di bagian patan, itu kelebihan nomor 1. Praktis, tempatnya kompak, kecil, lucu bentuknya, itu kelebihan nomor 2. Kelebihan nomor 3 adalah di harganya. Di omnidirectional ya namanya. Untuk merek Epson atau sejenisnya, di kualitas seperti ini dia di angka 2 jutaan, 2.500.000. Saya pernah punyanya Honeycomb atau Honeywell lah, itu 2.500.000. Saya dulu pengen beli itu tapi takut gitu guys ya. Jadi gimana di angka 2 juta gitu loh. Saya memikir barcode scanner 200.000 sama 2 juta, paling saya butuhnya 200.000 aja, ngapain yang beli 2 juta, itu buang-buang uang gitu. Tapi ternyata ketika setelah saya melihat kinerjanya, ya pantas kalau 2 juta kalau kinerjanya seperti ini gitu loh. Karena saya sering melihat di supermarket itu ya juga mereka ini enggak kena ya. Saya takutnya seperti itu, tapi pakai Kasen itu enggak sama sekali. Saya langsung kayak yang random tuh, apalagi yang besar-besar kayak gitu ya. Wah, gampang banget ya. Super gampang kalau besar. Jadi kelebihan ketiga itu tadi harganya. Kelebihan ketiga sebelum harga ya, itu adalah scan basah. Jadi mau es krim, mau minuman dingin, mau frozen food, itu dia nggak masalah. Basah pun scan hajar. Jadi nggak perlu ngelap lagi. Ketiga. Kelebihan keempat baru di harga. Harganya sekitar 760 sekian, hampir 800.000, garansi 1 tahun. Ini warnanya putih, model RS70. Terus yang warna hitam. Di sini saya pilih yang warna putih supaya enggak, kan sudah banyak di mana-mana warna hitam kayak gitu loh. Saya pilih ya warna putih dengan harga 700 dengan sensitivitas yang oke, yang powerful, dengan manfaat yang
10 kali lipat dibandingkan ini. Itu murah guys kalau dibandingkan yang sama ini loh ya. Mending nambah 500.000 tapi manfaatnya jauh lebih oke dibandingkan kalau ini super kelamaan. Apalagi kalau kalian pemula, kalian nggak biasa pegang kayak gini, atau karyawan kalian juga pemula, itu pasti akan sangat sulit banget. Dan kasihan guys, harus ngepasin, nembak kayak gitu. Itu kan kasihan banget, kelamaan. Pembeli kalian keburu nggak sabar, apalagi pembeli pagi pasti malah lari ke toko-toko yang nggak pakai gini, atau mungkin malah ke Indomaret sekalian. Ya itulah, saya kenapa bilang seperti ini, itu sudah terjadi banyak sekali di beberapa toko yang berusaha pakai kayak gini, yang akhirnya malah kelamaan gitu. Jadi yang maunya itu cepet, pakai komputerisasi, pakai nota, karena ininya menghambat di pagi hari, antrian jadi menumpuk, nggak kelamaan, akhirnya dia kabur. Dia memilih ke toko-toko yang konvensional yang nggak pakai sistem-sistem seperti ini. Itu yang pernah terjadi di beberapa teman-teman saya yang pernah cerita seperti itu. Nah itu tadi ada 4 kelebihan yang bisa ditawarkan oleh Kasen, mulai dari kecepatan, lucu, ya kan? Kalau biasanya kan kotak gitu ya, ini gundul gitu. Terus scan basah, scan 2 dimensi, 4, 5 bahkan ya. Terus harganya murah. Udah, mau gamenya prosesornya 32 bit, setara dengan prosesor kamera. Scan mode, print kontras, powernya 6 volt, drop resistant, jadi dia tahan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Wah, barcode 2 dimensi. Tapi ya jangan dijatuhkan juga, kasihan guys. Tapi ada kemungkinan jatuh, tetapi dia tahan jatuh maksimal 1,5 cm. Jadi ini bisa di grip ya, punya grip, jadi nggak gampang jatuh. Nah, ini bisa didangakkan, nah gini. Ini bisa kalau semuanya tempatnya kalian butuh dangak, dia didangakkan. Kalau butuh ini, ya udah diputar. Jadi dia itu bisa menyesuaikan kebutuhan kalian ya. Nah kalau aku sih kayak gini aja, lurus, lebih suka yang lurus. Jadi kalau terang banget ini lagi nge-scan, tapi kalau redup itu berarti dia standby, dia bisa standby. Jadi dia punya banyak pengaturan yang nanti kalian bisa tentukan di buku manualnya. Oke. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Manfaatnya kalau saya boleh sarankan pakai yang seperti ini, atau pakai terserah mau merek apa aja. Kecepatan lebih bagus, lebih optimal, karena pelayanan kepada customer itu yang nomor 1 guys, yang nomor 1. Mau harganya kalian berapa, tapi kalau pelayanan kepada customer kurang, itu menyebabkan customer males balik lagi gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Oke, saya Ben Hidayat. Jadi kalau teman-teman merasa video seperti ini bermanfaat, memberikan wawasan, memberikan ilmu, memberikan informasi informatif yang mendukung dan berkembang, silakan di like, subscribe, komen, bagikan teman-teman kalian semuanya. Saya doakan kepada teman-teman yang mau buka toko, semoga lancar jaya, berkah barokah, menjadi rezeki, sumber rezeki bagi keluarga dan sahabat teman-teman, orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk terus berkarya dan produktif, tetap produktif, make profit buat untung sebaik. Saya Ben Hidayat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.